Sebenarnya sudah nggak sabar pengen nempati rumah ini, tapi apa daya teman-teman, saya sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi sebenarnya wayai paving ini sudah beres, paving ini sebenarnya hari ini sudah clear, sehari material udah jeglong nih, malah bongkar aku mindon gak ini. Akhirnya saya stop dulu, sudahlah kalau masalah paving saya sabar. Tuh teman-teman, saya suruh pasang saja kalau ini selesai. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Tim Lakrak Tim Official. Nah teman-teman, lama sekali saya nggak bikin video ya teman-teman, karena nggak tau lah, kayak semangatnya berkurang ini. Nah ini bikin video teman-teman sambil ngindangi tanduran mangga saya tuh. Alhamdulillah sudah terubus lagi. Terus pohon pokatnya juga makin tumbuh subur. Alhamdulillah semuanya makin tumbuh subur. Pohon pulenya yang saya tanam sudah seminggu ya sudah pada tunas-tunas baru. Alhamdulillah akhirnya hidup. Sebenarnya sudah nggak sabar pengen nempati rumah ini, tapi apa daya teman-teman, saya sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi untuk terlaksananya itu adalah kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebagai manusia intinya cuma bisa berusaha dan berdoa. Sebenarnya kalau keinginan saya sebagai manusia ya, sebagai menungso, penginku ikiku 10 dinongkas wis dadi. Sakjane targetnya sekarang saya harus sudah tinggal di rumah ini teman-teman. Tuh. Tapi berhubung saya manusia biasa dan pak tukang-tukangnya juga manusia biasa, akhirnya ini meleset. Seharusnya saya sudah manggen di sini, akhirnya belum bisa jadi manggen. Jadi ya cuma ngerawat tanaman aja. Mungkin semuanya ada berkahnya, ada di balik semua lah, itu pasti ada hikmahnya, ding. Intinya di balik musibah pasti ada hikmah gitulah. Kenapa membangunnya ini molor, mungkin ya ada hikmahnya. Ada hikmahnya itu mungkin ya kalau saya pikir positif, nanti waktu saya kesini itu tanaman-tanaman udah gede, jadi nggak nemen-nemen gitu. Ya mungkin karena faktor dana juga teman-teman, karena bangun ini nggak sedikit dananya ya, karena saya dasarnya kerja sendiri, bukan warisan, hasil keringat saya sama istri. Ini benar-benar hasil kerja keras, nggak merantau ya, maksudnya benar-benar kerja di rumah selama 2 tahun. Alhamdulillah bisa membikinnya tempat untuk berteduh walaupun kecil ya teman-teman. Yang penting bagi saya itu nyaman, tidak perlu mewah, tidak perlu besar, yang penting nyaman, perawatannya mudah, nyapu cepet, ngepel cepet, cuma buat tidur aja ya. Nanti kalau anak-anak gede nikah ya dibikinkan rumah sendiri kalau ada rezeki. Nah ini saya di sini sambil mau membahas yang lagi itu loh teman-teman, sesuatu yang lagi rame dibahas netizen. Tentang itu apa lek ngarani tanah pribadi untuk jalan. Nah, ini kan lagi rame-ramenya netizen pro kontra, itu perang di itu ada yang membela 1 sama 2. Jadi ini di sini saya pengen membahas masalah tanah antara di desa dan di kota ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, dulu waktu saya beli tanah ini, rencananya juga itu maksudnya ada untuk minta jalan lah, maksudnya jalan di tebusan lah sedikit rono. Tapi kan saya pagar mubeng, jadi kan nggak mungkin teman-teman kalau harus ada jalan setapak gitu kan nggak mungkin. Fungsinya di pagar ini kan untuk keamanan ya teman-teman, fungsinya di pagar link. Jadi kalau di desa teman-teman ya, kalau di desa punya tanah luas dipakai jalan
setapak, kadang dipakai jalanan, itu umum kalau di desa teman-teman ya. Bahkan tanah saya yang di gunung itu, kalau tetangga kiwo tengahnya semua kompak, maksudnya wakaf ya, wakaf untuk jalan raya, diambil 1,5 meter pun saya ikhlas, karena di sana tanahnya murah. Jadi diambil 1,5 meter pun nggak apa-apa kalau untuk jalan, tapi syaratnya ya sebelah harus diambil 1,5 meter. Jadi kalau semua kompak, nanti harga tanah yang di dalam itu bisa naik, nggak apa-apa. Kalau untuk kepentingan bersama nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya yang lagi viral itu lain teman-teman, lain itu loh. Kasus yang dimana itu janda tua yang diusir, diusir sing ditembok pagar itu lain teman-teman, karena itu halaman rumah dan kelihatannya memang sudah dipaving bagus. Dan bagi saya mungkin pemilik rumah juga sudah baik hati lah ya, katanya selama 40 tahun boleh dilewati. Padahal itu halaman rumah sudah dipaving bagus, dan itu bukan akses jalan umum, itu tanah pribadi milik sendiri dan bersertifikat. Ya karena ya kurang baik sama tetangga mungkin. Jadi memang kalau hidup bertetangga itu memang harus rukun teman-teman, harus rukun, harus saling mengerti, saling membutuhkan ya. Jadi kalau bisa itu jangan sampai bertengkar lah, apapun masalahnya bisa dirembuk gitu. Jadi kenapa sampai terjadi itu tanahnya apa itu, tetangganya itu sampai ditembok, ditutup setelah sekian lama boleh dilewati, ternyata setiap hari cekcok, tukaran gitu. Dan pada akhirnya disengketakan pun juga kalah, karena apa ya? Karena itu tanah pribadi teman-teman. Pemilik tanah pun bayar pajak setiap bulan, dan itu tanah beli, bukan jalan. Jadi buat pelajaran aja buat semua teman-teman, kalau beli tanah di kota, di perkotaan, atau pokoknya sudah padat penduduk, enggak kayak di pedalaman desa loh ya, itu usahakan ada jalan tapi jalan yang milik pemerintah desa minimal, bukan milik pribadi. Atau saya dulu kemarin sebelum beli tanah ini juga sempat di sebelahnya sini beli tanah, sudah hampir jadi. Terus saya pikir, "Sek, Pak, yang ini jalan ini milik pemerintah apa masih nunut orang?" "Ini masih nunut ini, tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak popo." "Wah, nggak bisa gitu, Pak," saya bilang. Nggak bisa begitu, kalau tanah ini nggak ada jalannya ya saya nggak jadi beli. Jadi bilangnya begini teman-teman, waktu saya beli tanah itu sudah ada rumahnya, saya tanya, saya curiga jalannya kok begini ya, jalannya kok modelnya ini. Dan itu ternyata jalannya milik orang, jadi lewat pekarangan ngarepan gitu, kita lewat halaman depan. Dan itu kalau suatu saat ahli warisnya dipager, pengen dipaving di taman, kita sudah nggak punya akses jalan lagi, buntet dari segala arah. Jadi saya mending, nah kalau sudah buntet dijual, siapa yang mau beli? Harus jual murah, itu pun jual murah, yang beli nanti mungkin yang sing mepet bisa nih. Jadi saya mending beli tanah di pinggir jalan raya aspal saja. Itu kalau enggak ya di perumahan kan ada akses jalan untuk bersama, itu jalan. Nah itu teman-teman, jadi saya kalau di kasus yang viral itu tidak bisa memihak ya, saya memihak di tengah-tengah, semuanya yuk mungkin salah, tapi saya juga nggak bisa menyalahkan yang punya tanah juga berhak untuk nutup jalannya. Bukan kok masalah nanti nutup jalan orang rezekinya pindah teman-teman. Jadi kita serba repot kalau kita misalnya memaksa tanah orang untuk jalan, yang punya nggak ikhlas,
ya kita lewat malah dosa. Ibarat banyu genteng aja nyeblok di pekarangan orang itu kita dosa kan, apalagi lewat di pekarangan orang, misalnya tanah dipaksa untuk pakai jalan, sedangkan yang punya di hati tidak ikhlas, itu yang lewat bukannya berkah malah banyak dosa. Jadi memang kalau beli tanah usahakan ada akses jalannya. Ya begitulah teman-teman. Seperti ini kondisinya, belum ada kemajuan sama sekali. Sebenarnya kemarin-kemarin sudah mau dipasang pavingnya, tapi saya berpikir lah nanti kalau pavingnya dipasang terus masih ada truk material masuk ya, keluar masuk. Kalau masih ada truk keluar masuk sini bawa material ya bro ya, ambil kabeh malahan pavingku. Bro malah rusak. Jadi ya stop dulu. Sebenarnya wayai paving ini sudah beres. Paving ini sebenarnya hari ini sudah clear. Seharusnya itu. Nah ini kan masih ambles. Ini masih ambles diliwati pickup muatan aja masih ambles ini. Nah kalau sudah dipaving terus banyak masuk nih material udah jeglong nih malah bongkar, aku mindon gak ini. Akhirnya saya stop dulu, sudahlah kalau masalah paving saya sabar. Tuh teman-teman, saya suruh pasang saja kalau ini selesai. Nah ini saya kejar dulu biar selesai, paling tidak apa ini tuh teman-teman, paling tidak pintunya, kamar mandinya selesai, kalau lampu sudah. Jadi ini terakhir saja, nggak apa-apa wis. Percuma juga nanti kalau dipasang bongkar nih malah mundur gayu. Iman paving ini juga biayanya juga ndak murah, ini 200 meter persegi. Pavingnya tak 200 meter persegi karena luas tanahnya ini hampir 600 meter persegi teman-teman. Luas tanahnya 600 dan luas lokasi yang dipaving 200 meter. Gak tahu nanti biayanya berapa ini. Dana yang masuk pun sudah hampir 200 juta. Dan ini juga masih dengap-dengap dengan biayanya, makanya rodok mandek. Ya sudah dulu teman-teman video saya hari ini. Terima kasih, semoga teman-teman semua yang nonton video ini selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.